Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad dengan NIM 2005-832. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergaulan dan pendidikan. Yang pertama, ada pergaulan sebagai tempat fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup berdampingan dengan sesamanya dan bergaul dengan sesamanya. Dalam pergaulan tersebut, tiap orang melakukan tindakan sosial tertentu, sehingga terjadilah peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain. Ada berbagai jenis pergaulan antar manusia. Berdasarkan pelakunya, pergaulan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pergaulan antar orang dewasa dengan orang dewasa. Yang kedua, pergaulan antar orang dewasa dengan anak-anak atau belum dewasa. Yang ketiga, ada pergaulan antar anak dengan anak. Situasi pergaulan, yaitu dua orang atau lebih, baik orang dewasa maupun dengan anak-anak, dan mereka bersama-sama mengadakan hubungan sosial antar sesamanya, akan membentuk situasi yang disebut pergaulan. Khusus mengenai keadaan di mana komponennya terdiri dari orang dewasa dengan orang yang belum dewasa atau anak, akan dapat tercipta dua kemungkinan pergaulan. Pertama, situasi pergaulan biasa yang bisa jadi selanjutnya disebut situasi pergaulan. Kedua, yaitu situasi pendidikan. Situasi pergaulan biasa atau bukan pendidikan. Jika dalam suatu pergaulan antar orang dewasa dengan anak-anak didasarkan atas niat untuk memuaskan keinginan orang dewasa untuk keuntungan orang dewasa, tidak didasarkan untuk tujuan pendidikan, maka situasi yang tercipta bukan situasi pendidikan, melainkan situasi pergaulan biasa. Contohnya, seorang guru yang menjual buku paket terhadap siswanya dengan niatan untuk mencapai atau mendapatkan profit dari penerbit, bukan untuk mendidik siswanya. Itu disebut pergaulan biasa meskipun terjadi di lingkungan sekolah, karena si guru tersebut tidak ada niatan untuk mendidik muridnya. Setelah situasi pergaulan biasa, ada situasi pendidikan. Situasi pendidikan berlangsung dalam situasi pergaulan. Apabila dalam suatu pergaulan antar orang dewasa dengan anak didasarkan atas tujuan pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan, maka situasi pergaulan yang tercipta adalah situasi pendidikan, bukan situasi pergaulan biasa. Situasi yang timbul mulai diisi dengan tindakan pendidikan, dan dengan demikian menjadikan situasi tersebut sebagai situasi pendidikan. Contohnya, ayah saya memarahi saya karena bangun siang. Ayah memarahi saya karena atas dasar membentuk diri saya menjadi pribadi yang disiplin dan pandai memanfaatkan waktu. Di setiap pergaulan terdapat situasi tertentu. Mungkin mengandung situasi pergaulan biasa dan bukan pendidikan, dan mungkin saja terdapat situasi pendidikan. Berdasarkan analisis fenomenologis, fenomena pendidikan hanya berlangsung di dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak. Jadi, fenomena pendidikan ini tidak bisa berlangsung di antara anak dengan anak atau orang dewasa dengan orang dewasa, berdasarkan analisis ini. Perkenalkan, saya Indira Tikapuri dengan NIM 2004775. Di sini saya akan membahas materi mengenai sifat-sifat pergaulan pendidikan. Telah kita ketahui bahwa fenomena pendidikan atau situasi pendidikan berlangsung di dalam pergaulan antara orang tua dengan anak. Namun, tidak semua pergaulan mengandung situasi pendidikan. Contohnya saat ujian nasional. Karena takut muridnya tidak lolos, maka dari itu guru membiarkan muridnya menyontek, bahkan memberikan contekan kepada muridnya. Dalam situasi ini dapat kita pahami meskipun hal itu dilakukan oleh guru atau pendidik, namun hal itu bukanlah tindakan yang mendidik. Dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak setiap pergaulan antara orang tua dengan anak dapat tergolong kepada pendidikan. Mengapa bisa seperti itu?
Karena pada dasarnya pengaruh orang dewasa pada anak dikatakan mendidik jika pengaruh tersebut diberikan secara sengaja dan bersifat positif, yang mana artinya pemberian pengaruh tersebut dilakukan secara sadar dan dapat mengarahkan anak untuk mencapai kedewasaan. Langeveldt mengemukakan adanya dua sifat pergaulan. Yang pertama, dalam pergaulan pendidikan itu, mesti ada orang dewasa yang secara sengaja berusaha mempengaruhi anak. Pengaruh tersebut datangnya dari orang dewasa atau sengaja diciptakan oleh orang dewasa, misalnya seperti tugas, wejangan, petunjuk, buku, peraturan, motivasi, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh dari orang dewasa itu ditunjukkan agar anak atau orang yang belum dewasa mencapai kedewasaan. Pengaruh ini bersifat positif. Contohnya, guru selalu datang tepat waktu ke kelas. Perbuatan ini bermaksud memberikan teladan agar para siswa selalu disiplin dan dapat menghargai waktu. Perkenalkan, saya Tanti Hermayanti dengan NIM 2004713. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kemungkinan dan sifat perubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan. Pada saat tertentu, situasi pergaulan biasa dapat diubah menjadi situasi pendidikan. Begitupun sebaliknya, situasi pendidikan dapat berubah menjadi situasi pergaulan biasa. Situasi pergaulan biasa antara orang dewasa dengan anak dapat berubah menjadi situasi pendidikan apabila terpenuhi dua sifat pergaulan pendidikan, yaitu jika orang dewasa tersebut secara sengaja mempengaruhi anak untuk mencapai kedewasaan. Setelah terpenuhinya kedua sifat tersebut, situasi pergaulan biasa berubah menjadi situasi pendidikan, sehingga orang dewasa yang bergaul bisa disebut juga sebagai pendidik, sedangkan anak yang bergaul bisa disebut juga sebagai anak didik. Menurut Langeveldt, sifat yang harus dipenuhi dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan ada dua, yaitu 1. Wajar atau kewajaran, 2. Tegas atau ketegasan. Wajar yang dimaksud di sini yaitu tidak terlihat jelas dan tidak dapat dirasakan kesengajaannya oleh anak didik meskipun pendidik secara sengaja melakukan pengubahan situasi pergaulan. Sedangkan ketegasan yang dimaksud di sini yaitu situasi perubahan yang menunjukkan kejelasan bagi anak apa yang positif atau negatif. Kepercayaan sebagai syarat teknik pendidikan. Pendidik harus mengawasi secara wajar segala sesuatu yang terjadi dalam pergaulan agar anak didik merasa aman dan tidak tertekan sehingga terciptanya kepercayaan. Secara umum, lingkungan pendidikan dalam pergaulan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Lingkungan pendidikan formal atau sekolah, 2. Lingkungan pendidikan informal atau keluarga, dan yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan non-formal atau masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nela Fauzia Rahayu dengan NIM 2009084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat pendidikan. Hai teman-teman, dari penjelasan sebelumnya mengenai sifat pergaulan pendidikan, alangkah baiknya kita tahu dulu nih apa sih sifat pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan ini bersifat normatif. Mengapa demikian? Karena tujuan, cara, isi, dan alat yang digunakan pendidik harus dapat membimbing anak didik untuk ke jalan yang lebih baik atau menuju proses kedewasaan. Selain itu, sebagai pendidik harus mampu memperhatikan dan mempertimbangkan aspek pribadi anak didik ini, seperti minat dan bakatnya, kemudian kemampuannya, sifat-sifat pribadinya seperti apa, pola dan cara berpikirnya, dan masih banyak yang lain sebagainya. Nah, sebagai pendidik pun harus memiliki kesadaran bahwa anak didik ini memiliki kebebasan dan memiliki kemauan atas dirinya sendiri. Kita sebagai pendidik tidak bisa memaksakan bahwa si anak ini harus A, si anak ini harus B, tapi kita hanya bisa mendengarkan dan memberikan beberapa alternatif solusi yang terbaik untuk anak didik tersebut. Karena kita harus yakin bahwa anak didik ini sebelum dia memutuskan sesuatu, dia pasti tahu mengenai resikonya, mengenai konsekuensi yang akan dihadapi. Oleh karena itu,
Maka pergaulan pendidikan yang tidak sesuai dengan norma-norma di atas, dengan ketentuan-ketentuan di atas, kemudian dengan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan, maka hal itu tidak bisa disebut dengan pendidikan. Terima kasih.